Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita masuk ke sesi yang kedua, yang insyaallah kita akan menengok ada apa di padang mahsyar. Al-mahsyar artinya apa? Tempat berkumpul. Dari kata hasyara yahsyuru, artinya mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idzal wuhusyu, pada hari di mana al-wuhush. Al-wuhush artinya apa? Semua binatang. Husyirat, dikumpulkan oleh Allah. Sehingga yang dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah tidak hanya manusia, termasuk juga al-wuhush, yaitu para binatang. Nah, kita akan melihat seperti apa ardul mahsyar. Baik. Coba kita buka Zoom terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kita imani bahwa kelak manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur untuk menjalani kehidupan yang kedua, yang dalam kehidupan kedua itu isinya adalah hisab dan tidak ada amal. Lalu manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Dan itulah kehidupan yaumil qiyamah. Orang musyrikin mereka tidak mau mengimani hal itu. Sampai mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang. Tulang orang yang sudah mati. Coba share screen, Mas. Sampai mereka datang kepada Nabi SAW membawa tulang orang yang sudah mati. Lalu dikatakan, Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini setelah dia jadi tanah? Apa jawabnya? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Maka dengan kuasa Allah, daging yang sudah jadi tanah, tulang yang sudah jadi tanah, bahkan berserakan di mana-mana. Bahkan mungkin ada yang dimakan binatang kemudian jadi kotoran. Kotorannya dimakan binatang yang lain, jadi kotoran binatang berikutnya, sampai jadi rantai makanan. Ada orang dimakan ikan, ikannya jadi kotoran. Setelah dimakan ikan jadi kotoran. Kotorannya dimakan apa? Kepiting. Kepitingnya keluar kotoran. Kotoran kepiting dimakan kerang. Lalu kerangnya mati, udah. Itu kemana itu unsur manusianya? Gak karuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membangunkan dan membangkitkan kembali jasad yang sudah berserakan seperti ini? Nah, logika orang musyrik mengatakan mustahil itu bisa terjadi. Maka mereka menolak adanya hari kebangkitan. Sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan atas nama Allah. Sumpahnya pakai atas nama Allah. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka lupa bahwa innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah melewati sebuah tepi laut. Lalu beliau melihat ada ikan yang terdampar. Nah, ikan yang terdampar ini dimakan oleh banyak binatang. Ada burung makan bangkai ikan itu, ada serigala, ada hewan ini, hewan ini. Banyak hewan yang makan hewan itu. Kemudian Ibrahim berpikir, gimana cara Allah membangkitkan kembali binatang yang dimakan oleh banyak binatang ini? Bangkai ikan, mungkin bangkai paus atau bangkai apa begitu, yang dia dimakan oleh banyak binatang.
Tentu kan berserakan kemana-mana. Ada yang jadi kotoran burung, ada yang jadi kotoran serigala, ada yang jadi kotoran apalagi misalnya cacing, ada yang jadi kotoran ini. Itu gimana nanti Allah menyatukannya? Maka Ibrahim meminta kepada Allah. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah tanya sama Ibrahim. Qala awalam tu'min? Apa kamu belum beriman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, kami beriman, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, namun aku ingin agar semakin yakin hatiku. Ceritanya begini. Yakin ada 3 tingkatan. Yakin itu ada 3 tingkatan. Apa saja itu, Pak? Belum bisa zoomnya. Sebentar. Baik. Yakin itu ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang paling tinggi yang mana? Hakul yakin. Ilmu yakin itu apa, Pak? Keyakinan yang muncul karena informasi yang sampai kepada Anda. Misal, Bu, ada yang belum pernah umroh, belum pernah haji. Tapi dapat info, kalau di kota Mekah itu ada Ka'bah. Yang katanya warnanya hitam, dan belum ada TV misalnya. Cuman dapat info saja. Dan Anda yakin. Saat Anda yakin, berarti Anda punya apa? Ilmu yakin. Pengetahuan yang membuat Anda yakin kalau ini benar. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Sudah? Lalu Anda punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Saat Anda punya kesempatan untuk berangkat ke sana, di atas kendaraan Anda melihat Ka'bah dari kejauhan. Oh, kayak gitu tuh Ka'bah itu. Benar ya, berarti Ka'bah itu ada. Maka setelah melihat langsung, jadi apa? Ainul yakin. Begitu melihat dari kejauhan, terus Anda memakai kain ihram, masuk ke Masjidil Haram. Terus tawaf, nyentuh Ka'bah. Oh, ini Ka'bah, bener nih Ka'bah. Bukan mimpi. Di plek-plek kepalanya. Oh, enggak mimpi, ini bener, ini Ka'bah. Maka dari ainul yakin jadi apa? Hakul yakin. Sehingga puncaknya di mana? Hakul yakin. Ada orang yang enggak percaya neraka. Enggak percaya sama neraka. Dikasih tahu kalau besok ada neraka, enggak percaya. Baik, mati dia. Setelah mati ditampakkan oleh Allah neraka. Di mana? Di alam kubur. Sudah ditampakkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha bil ghuduwi wal asal. Neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore. Dia lihat neraka itu jalan lorong menuju neraka. Pintu neraka dibuka. Melihat dia neraka. Maka yang dulu diberitahu enggak percaya, sekarang jadi tahu, tapi belum masuk. Namanya apa? Ainul yakin. Nah, saat ainul yakin itu iman diterima enggak? Tidak. Maka yakin yang membuahkan iman yang diterima itu hanya ilmul yakin. Dia mau percaya padahal hanya sebatas informasi. Manusia mau percaya padahal hanya sebatas apa? Informasi. Ketika dia percaya padahal baru sebatas dapat informasi, maka pada posisi itu dia punya ainul yakin. Iman karena ainul yakin ini diterima. Makanya ketika matahari terbit, orang melihat matahari terbit dari barat. Beriman diterima enggak? Ketika matahari terbit dari barat, beriman diterima enggak? Tidak. Begitu matahari sudah terbit dari barat, yang non-muslim masuk Islam enggak diterima. Yang tobat enggak diterima. Karena dia sudah melihat kejadian. Baik, kembali ke tadi ya. Belum berhasil, Mas. Yang dicari apa? Jimit ID ini saya share screen-nya. Sebentar, mohon ditunggu Pak ya.
Coba buka di buka di Telegram. Sudah? Nah, baik. Bismillah. Bisa? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ya. Bercerita tentang tadi ya, masalah ilmu yakin dan ainul yakin. Jadi yakin yang ada tiga tingkatan tadi, Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa diulang, Pak. Yakin ada 3 tingkatan. 1, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin, ain yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Kalau ini baru sebatas info, ini baru sebatas berita. Kalau ini melihat langsung, melihat kejadian. Kalau ini merasakan. Orang kafir diberitahu neraka nggak percaya. Begitu dia mati, ini saya kasih fase kehidupan dunia, lalu kubur, kemudian akhirat, fase 1, akhirat, fase 2. Kondisi mukmin di dunia dia beriman. Di alam kubur dia melihat. Di akhirat fase 1 sebelum masuk dia melihat. Fase 1 maksudnya sebelum memasuki. Dia melihat, makin yakin. Fase 2 merasakan. Surga itu benar. Baik. Orang kafir. Orang kafir di dunia dia ingkar. Di alam kubur orang kafir beriman enggak? Beriman. Tapi nggak diterima. Dia melihat neraka dibukakan, ada lorong menuju neraka, pintunya dibukain, dan dia ngelihat neraka. Fase 1 di akhirat, neraka melihat ke arah dia. Coba lihat ini. Jadi neraka itu melihat calon penghuninya. Neraka melihat calon penghuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ketika neraka itu melihat calon penghuninya dari tempat yang jauh, maka neraka itu semakin bergemuruh. Jadi neraka melihat calon penghuninya. Itu nanti mau saya makan, yang itu mau saya makan, yang itu mau saya makan. Dilihat oleh neraka. Calon penghuninya lihat neraka, melihat dia. Si A calon penghuni neraka. Neraka melihat ke arah si A. Si A melihat neraka sedang lirik dia. Kira-kira gimana? Hah? Coba bayangin ya. Ada harimau yang berusaha untuk lepas dari kandang. Pandangan matanya ke arah kita. Dan kita ngelihat dia ke arah dia. Gimana kira? Hah? Takutnya luar biasa. Sehingga penduduk neraka, calon penduduk neraka sebelum masuk neraka itu sudah melihat saya akan dimakan oleh neraka karena neraka sudah lihat saya. Dan besok neraka itu mengeluarkan leher. Jadi ada leher yang keluar dalam bentuk neraka. Lahu ainun yubsirani walisanun yantik. Dia punya 2 mata, punya lisan. Jadi keluar leher, yakhruju unukun minan nar.
Akan keluar leher dari neraka. Ada seperti kepala tapi bentuknya api, Pak. Keluar dari neraka. Punya mata dan punya lisan. Matanya melihat, lisannya bisa bicara. Bayangin Pak, ngebayangin kayak gimana? Masya Allah. Pernah lihat kayak gitu Pak, suasana? Mungkin pakai AI bisa ya. Gambaran ada air yang keluar kepala gitu ya. Baik. Jadi di fase akhirat 1, orang kafir itu melihat neraka yang melihat dirinya. Di fase yang kedua dia merasakan. Maka di sini ilmu yakin ditolak oleh orang kafir. Ini ainul yakin, dia percaya. Yang ini hakul yakin, rasa no. Setelah dia nyemplung neraka. Baik, Ibrahim alaihissalam, beliau yakin kalau Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Tapi beliau minta kepada Allah agar melihat langsung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim, fakhudh arba'atam minat tayri fasurhunna. Coba kita lihat. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Qala, Allah bertanya, awalam tu'min, apa kau belum beriman? Qala bala, jawab Ibrahim, iya aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Yakin. Jadi beliau minta apa? Tingkatan yakin yang lebih tinggi. Ainul yakin, biar bisa melihat langsung. Qala fakhud arba'atan minat tayr. Sekarang kamu ambil 4 jenis burung yang berbeda. Fasurhunna ilaika. Kemudian sembelih burung itu cacah-cacah. Kemudian dicacah-cacah sama Ibrahim. Bulunya dicabuti semuanya, dicacah-cacah lembut, dicampur. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Terus bagi ke beberapa gunung. Ada yang menyebut 4 gunung, ada yang menyebut 7 gunung. Satu sakponto gitu ya. Satu cakupan taruh gunung ini, satu cakupan taruh gunung ini, satu cakupan taruh gunung ini. Kepalanya dipegang oleh Ibrahim. 4 kepala burung. 4 kepala burung dipegang oleh Ibrahim. Tsumma du'uhun. Sekarang panggil burung-burung itu. Ya, tiba langsung datang. Darahnya burung ini campur dengan darahnya sendiri. Bulunya gabung lagi. Daging-dagingnya bersatu. Di depan Ibrahim, burung itu menyatu. Sudah? Terus mereka datang ke hadapan Ibrahim tanpa kepala. Berjalan ke hadapan Ibrahim tanpa kepala. Ibrahim pegang apa? Kepalanya. Burung 1 diberi kepala 2, enggak mau. Burung 2 diberi kepala 3, enggak mau. Begitu dipasangkan kepalanya masing-masing, mau. Terus hidup. Di depan Ibrahim alaihissalam. Wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ada satu tulang manusia yang tidak akan hancur. Namanya tulang apa? Ajbudzanab. Namanya ajbudzanab. Apa itu Pak ajbudzanab? Ajbudzanab artinya tulang ekor. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tulang ekor ini utuh. Tidak ikut hancur. Sementara tulang-tulang yang lain hancur. Maka orang musyrikin mereka enggak percaya. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan itu. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW bawa tulang. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini padahal dia sudah hancur. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Jawablah, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Selanjutnya, seperti ini suasana ardul mahsyar. Itulah tanah di mana Allah kumpul di kiamat. Tanah yang lain bukan tanah kita saat ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tanah diganti dengan tanah yang lain, yang selain dengan tanah ini.
Was-samawat, demikian pula as-samawat, langit-langit. Langit Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardi bayda afra ka qursatin naqi." Besok manusia akan dibangkitkan di hari kiamat ala ardi bayda, di tanah yang putih. Afra bayadun laisa binasi, putih murni, nggak ada campuran titik-titik yang lain. Ada yang mengatakan putih yang agak kemerahan. Jadi ada perbedaan pendapat berkaitan dengan makna afra. An-naqi, makna an-naqi adalah tidak ada campuran yang lain, sehingga satu warna. Anda kalau ngayak tepung ya, kemudian kecampuran bubuk apa, kan warnanya jadi beda. Tanah itu satu warna. Naqi, tidak ada campuran tanah yang lain. Baik, demikianlah suasana ketika berada di padang mahsyar. Nah, selanjutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa bumi itu digantikan oleh Allah adalah sifatnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr secara mauquf, perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila datang kiamat, "muddatil ardu muddal adim wa husyiral khalaik." Maka bumi itu akan dibentangkan, karena bumi awalnya bulat. Kemudian dibentangkan jadi datar. Wa husyiral khalaik, dan semua makhluk dikumpulkan. Lalu bagaimana caranya? Tumaddul ardu maddal adim, thumma la yakunu li ibni adam minha illa mawdi'u qadamai. Bumi akan dibentangkan sebagaimana bentangan tanah, dan Bani Adam tidak punya tempat kecuali yang diinjak oleh kedua kakinya. Jadi nggak bisa geser-geser. Dia tidak punya tempat kecuali yang diinjak oleh kedua kakinya. Nah, selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ketika itu? Coba kita lihat hadis panjang berikut ini. Ini 2,5 halaman. Insyaallah sampai Isya selesai. Anda sudah ngantuk? Sudah? Belum ya? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira. Ada hidangan daging yang disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagian sampil ditunjukkan kepada beliau. Wa kana tu'jibuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang bagian sampil. Fanhasha minha nashatan, kemudian digigit satu gigitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan satu gigitan. Tsumma qala, setelah beliau selesai makan satu kunyahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Aku akan menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia kelak di hari kiamat. Sehingga para nabi dari mulai Adam sampai Nabi Isa semuanya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah dari yang awal sampai yang terakhir. Fi sa'idin wahid, di satu tanah lapang yang sama, yang disebut dengan mahsyar. Itulah arasat yaumil qiyamah. Sebutan lainnya
arasat yaumil qiyamah. Arasat artinya tanah lapang yang ada di hari kiamat. Arasat yaumil qiyamah. Di arasat yaumil qiyamah manusia dikumpulkan jadi satu. Dalam keadaan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam keadaan uratan khufatan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Coba mana hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul qiyamah au al-ibad uratan ghurlan buhman." Besok manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, ghurlan, tidak dikhitan. Jadi yang sudah disunat akan kembali lagi utuh seperti ketika lahir. Buhman, enggak bawa apapun. Tidak pakai peci, enggak pakai sandal, enggak pakai sehelai pakaian. Aisyah ketika mendengar hadis ini, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, yanzuru ba'duna ba'dun." Nanti lirik-lirikan ya Rasulullah. Lanang wedok kumpul jadi satu tanpa busana. Coba, apa yang akan terjadi ketika laki perempuan kumpul jadi satu tanpa busana? Nanti lirik-lirikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min dzalik. Suasananya lebih mengerikan dibandingkan mikir aurat. Suasananya lebih mengerikan dibandingkan mikir aurat. Baik, coba begini ya. Kaki panjang, lebih mikir mana? Aurat dia atau aurat orang lain? Aurat dia atau aurat orang lain? Dia akan lebih mikir aurat dirinya sendiri daripada aurat orang lain. Sehingga ketika dia terhadap aurat dirinya sendiri itu enggak kepikiran, apalagi mikir aurat orang lain. Orang kalau sedang dalam kondisi enggak normal, dia tidak akan berpikir sesuatu yang memalukan. Makanya misalnya ya, ibu-ibu yang sedang melahirkan kan auratnya dilihat siapa, Pak? Dokter. Kepikiran enggak untuk malu? Jangan lihat Pak Bu Dokter, malu. Ya wes lahir dhewe. Mau ditolong bidan, ditolong dokter, dia masih kepikiran aurat. Bayinya mau keluar ditutupi auratnya. Apa yang kebayang? Baik. Pada posisi itu baru di dunia Pak ya, dan itu masih normal. Orang sudah enggak malu ketika auratnya dilihat oleh orang lain. Bagaimana dengan yaumil qiyamah? Maka pada saat di hari kiamat manusia dalam keadaan telanjang seperti itu, kata Aisyah, yanzuru ba'duna ba'dun, nanti saling melihat ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min dzalik. Suasana lebih mengerikan dibandingkan itu. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar. Satu panggilan terdengar semuanya. Dan satu pandangan bisa mencakup semuanya. Maksudnya gimana Pak? Ketinggiannya sama. Manusia ketinggiannya sama. Sehingga orang memanggil di ujung, suaranya sampai ujung. Orang melihat dari ujung, dia bisa melihat sampai di ujung. Itu ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Maka Anda jangan berpikir, nanti kalau dibangkitkan di mahsyar, saya tak sembunyi di bawah kaki Adam. Lu katanya Nabi Adam kan tinggi. Kalau gini wong cilik-cilik gini langsung delik ning isare Adam. Ngiyup di bawah bayang-bayang Nabi Adam. Rumangsamu. Yang benar gimana? Semuanya dibuat sama. Semuanya dibuat sama sehingga semuanya mendapatkan
paparan matahari yang sama. Wa tadnu syamsu, matahari didekatkan. Berapa jaraknya? Berapa 1 mil? Kalau pakai perjalanan kurang lebih 1,5 kilo. Padahal sekarang berapa? Hah? Jarak matahari sekarang berapa? Katanya 150 juta kilo. Katanya ya, saya juga nggak pernah ngukur. Dengan jarak 150 juta kilo, saat bulan Juli di Arafah panasnya 50 derajat. Orang nggak kuat di luar tenda. Panas sekali. Sehingga mereka membasahi diri dengan air ketika wukuf di Arafah. Berkali-kali. Cepat kering. Bagaimana ketika matahari didekatkan 1 mil. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Maka manusia mengalami kegalauan yang luar biasa, suasana genting yang tidak sanggup mereka tanggung. Ada yang keringatnya sampai di pundak, ada yang keringatnya sampai di telinga, ada yang dia tenggelam dengan keringatnya, ngap-ngapan. Ada yang keringatnya sampai di dadanya, di pahanya, di betisnya, sesuai dengan tingkatan amalnya. Maka jangan sampai kita tenggelam dengan keringat maksiat ketika di dunia, karena itu bisa menyebabkan kita tenggelam dengan keringat besok di alam mahsyar. Fayaqulun nas, maka dalam situasi seperti itu orang-orang ngobrol, masih bisa berkomunikasi. Ala taruna ma qad, tidakkah kalian lihat situasi yang sedang kita alami? Ala tanduruna may yashfa'u lakum ila rabbikum. Coba kita minta, kita cari orang yang bisa memberikan syafaat untuk berdoa kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan hisab. Jadi mereka udah gak betah. Dibiarkan di padang mahsyar dan mereka minta agar segera dilakukan hisab. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian orang ada yang usul, alaikum bi Adam. Mari kita datangi Adam. Mereka pun datang kepada Adam alaihissalam, lalu mereka mengatakan, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan Anda dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan ruh kepada Anda. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Anda. Ishfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah Anda lihat situasi yang saat ini kita alami? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah Anda lihat bagaimana kondisi yang kita alami? Fayaqulu Adam, lalu Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah hari ini belum pernah murka semurka ini, dan setelah ini Allah tidak akan murka semurka ini. Itulah puncak murkanya Allah. Kapan? Ketika di padang mahsyar. Semua makhluk dijemur di satu tempat tanpa naungan, kecuali orang-orang yang diberi naungan oleh Allah, dalam keadaan Allah murka puncak. Wa innahu qad nahani 'anis syajara, dan Adam teringat kesalahannya. Allah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, fa'asaituhu, tapi aku durhaka kepada Allah. Nafsi, aku lebih mikir diriku. Idhabu ila ghairi, kamu cari saja orang lain. Idhabu ila Nuh, silahkan kamu temui Nabi Nuh. Masya Allah. Berdoa ketika itu malu. Berdoa ketika itu malu. Sampai pun sang Nabi malu untuk berdoa. Apa alasannya? Ingat kesalahannya. Subhanallah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari semua orang itu teringat dengan kesalahannya.
Sudah siap kertas di depan? Nah, semua kertasnya disiapkan. Pensilnya dipegang. Udah? Udah siap? Udah, pegang saja ya. Tulis 5 dosa hari ini. Masih ingat gak? Masih ingat? Tulis 5 dosa hari ini. 1. Ini pas Ramadan ini. Itu pun pakai mikir. Apa ya? Hari ini loh Pak, hari ini Pak. Apa ya? 5 dosa hari ini. Udah gak ingat Pak ya? Gak ingat. Padahal hari ini. Coba kalau saya minta, tolong tuliskan 10 dosa Anda dalam sepekan ini. Banyak yang lupa. Sehingga di saat ini kita banyak lupa dosa. Besok di yaumil qiyamah semua teringat. Semuanya teringat. Anna lahu dzikra, tapi enggak ada manfaatnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana semua orang teringat dengan apa yang telah dia perbuat. Di ayat yang lain, anna lahu dzikra, tapi untuk apa dia ingat? Enggak ada kesempatan untuk taubat. Hari ini masih bisa taubat tapi enggak ingat. Besok ingat enggak bisa taubat. Makanya menghisap diri sendiri sebelum nanti dihisap itu penting. Karena ketika kita menghisap diri kita sendiri, maka kita persiapan sebelum nanti akan menjalani hisap yang tidak ada kesempatan untuk taubat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh, lalu Nuh dipanggil, ya Nuh anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Jadi rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh. Kalau Adam Mbak, Adam itu nabi bukan rasul. Dan Allah menyebut Anda dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Berikan syafaat untuk kami, berdoalah kepada Allah. Apakah kau tidak lihat situasi saat ini? Maka Nuh mengatakan, Inna Rabbi Azza wa Jalla qad ghadibal yaum. Pernyataannya sama seperti Adam. Sekarang Allah berada di puncak marah. Dan aku sudah punya kesempatan satu doa, tapi aku gunakan untuk kebinasaan kaumku. Doa apa itu? Agar semua yang kafir ditenggelamkan. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan satupun orang kafir hidup di muka bumi. Dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW gak pernah berdoa seperti itu. Nabi Nuh berdoa seperti itu. Akhirnya ketika Nuh dikabulkan oleh Allah doanya, bumi. Dan bagaimana cara Allah menenggelamkan? Bumi mengeluarkan air, kemudian hujan turun deras. Faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka ketemulah dua air bumi dan air langit. Jadilah banjir yang telah ditetapkan. Nafsi kemudian Nuh mengatakan, diriku sendiri, diriku. Kamu pergi ke yang lain. Silakan datangi yang lain. Datangilah Ibrahim. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Lalu dipanggil, wahai Ibrahim, engkau adalah seorang Nabiullah. Dan engkau kekasih Allah di kalangan penduduk bumi. Berikan syafaat untuk kami. Tidakkah kau lihat situasi saat ini? Maka Ibrahim mengatakan, Allah puncak murka untuk hari ini. Dan Ibrahim mengingat kesalahannya. Apa kesalahan Ibrahim? Wa qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibatin. Dan aku pernah berdusta 3 kali. Berdusta 3 kali diingat-ingat sampai kiamat. Coba masnya, sudah pernah berdusta berapa kali? Banyak itu berapa? Lupa, angkanya saja sampai lupa. Sebutkan kedustaan yang sudah Anda lupakan. Sudah lupa Pak Ustaz. Subhanallah. Dusta 3 kali diingat-ingat sampai kiamat. Apalagi dusta yang berkali-kali. Maka waspadalah wahai ibu-ibu ya, yang mungkin sering belanja sesuatu tapi enggak lapor suaminya.
paket. Apa itu kok ada paket? Nggih. Langsung didelik nih kan. Padahal pakai duitnya siapa? Duit sendiri dari suami. Ibrahim gak berani berdoa, malu karena teringat dengan dosanya. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku mikir diriku, aku mikir diriku, aku mikir diriku. Kamu cari yang lain. Pergilah ke Musa. Akhirnya mereka mendatangi Musa. Lalu mereka mengatakan, wahai Musa, Allah telah memberikan keutamaan bagimu dengan Allah jadikan Rasul. Dan Allah berfirman langsung kepadamu. Maka berdoalah kepada Allah. Lalu Musa mengatakan yang sama. Sesungguhnya Allah sekarang sedang murka. Puncak murka. Lalu Musa menyebutkan kesalahannya. Apa kesalahan Musa? Apa kesalahan Musa, Pak? Sebelum saya bacakan hadisnya. Apa kesalahan Musa, Pak? Yang diingat-ingat sampai kiamat? Pernah membunuh sebelum ada perintah. Yang dibunuh itu orang muslim atau kafir? Yang dibunuh itu orang kafir, pengikutnya Fir'aun. Tapi gak ada perintah untuk membunuh orang ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Dan aku telah membunuh satu jiwa sementara tidak ada perintah. Berarti bunuhnya salah. Walaupun yang dibunuh orang kafir. Nafsi, nafsi, nafsi. Aku mikir diriku, aku mikir diriku. Silahkan kamu pergi kepada yang lain. Temui Isa bin Maryam. Maka mereka pun mendatangi Isa. Dan mereka mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Dan kalimat yang Allah sematkan kepada Maryam. Dan ruh yang Allah berikan kepadamu. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Dan kau dulu ketika masih bayi bisa berbicara. Berdoalah kepada Allah. Fayaqulu, maka Nabi Isa menyampaikan, sesungguhnya Allah sangat murka hari ini. Lalu di sini dikatakan walam yadhkur dzanba. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Maksudnya gimana, Pak? Bisa jadi enggak punya dosa. Namun ada keterangan yang lain. Khusus Nabi Isa kenapa enggak menyebutkan dosa? Karena beliau mau mengalihkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau menyebutkan dosa, berarti beliau mengalihkan kepada Nabi Muhammad alasannya karena dosa. Tapi ketika beliau tidak menyebutkan dosa, berarti beliau mengalihkan kepada Nabi Muhammad alasannya karena kemuliaan Rasulullah SAW. Maka beliau minta, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Kamu datangi Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lewat dan yang akan datang. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah anda lihat bagaimana situasi saat ini? Kemudian Nabi SAW, fa'antaliku, aku pun berangkat. Aku pun berangkat fa'ati tahtal arsy. Lalu aku mendekati di bawah arsy. Berarti ketika itu beliau melihat arsy, Pak. Iya. Lalu beliau menuju ke dekat arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Kemudian aku bersujud di hadapan Rabbku azza wa jalla. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an. Coba lihat ini. Kemudian Allah mengajarkan kepadaku aneka pujian dan asmaul husna yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Ini dalil bahasanya nama Allah yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah ada dalam hadis, baru Allah ajarkan besok ketika di hari kiamat. Maka nama Allah jumlahnya berapa? Berapa? Tidak terbatas. Gak ada yang tahu kecuali Allah. 99 itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu ada gak, Pak? Banyak. Sudah? Anda punya
uh, rahasia pribadi yang saya nggak tahu. Saya kenal Bapak, tapi saya nggak kenal kelebihan Bapak yang lain. Dan Bapak rahasiakan. Itu baru manusia dengan manusia. Asmaul Husna itu kelebihan. Allah punya banyak nama. Sebagian diceritakan dan masih punya nama-nama yang lain yang tidak Allah ceritakan. Baru Allah ajarkan besok di hari kiamat. Lam yaftahu alai ahadin qabli, yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun sebelum aku. Sehingga nggak pernah ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Baru tahu besok di hari kiamat. Sehingga pujian itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam berdoa. Maka demikianlah jamaah. Sebelum berdoa kita diajarkan untuk banyak memuji Allah. Bahkan sampai pun Nabi Muhammad SAW diajari pujian-pujian yang baru sebelum beliau berdoa. Thumma yuqal, kemudian Allah datang. Lalu Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, silakan kau minta, kau akan dikasih. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Fa'arfa'u ra'si, fa'akulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Aku pun mengangkat kepalaku dari sujud. Beliau bangkit dari sujud dan langsung mengatakan umatku, umatku. Masya Allah. Betapa sayangnya beliau kepada umatnya, walaupun kita tidak sayang kepada beliau. Buktinya apa? Kalau kita sayangnya kepada beliau itu masih kurang. Sehari salawat berapa kali? Pas sholat saja. Di luar sholat? Belum. Tidak salawat. Bapak ibu berapa kali salawat sehari? Lupa Pak Ustadz, saking banyaknya. Masya Allah. Saking tidak pernahnya ya. Jarang kita bersalawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyaklah membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Diulang-ulang. Fayuqal, maka disampaikan, Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatku, masukkan umatmu yang tidak dihisab dari pintu surga sebelah kanan. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dzalika minal abwab. Dan mereka sekarang kumpul bareng dengan orang-orang yang lain yang tidak punya kesempatan untuk masuk surga dari pintu sebelah kanan. Tsumma qal walladzi nafsi biyadi inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jarak dua galangan pintu surga, ini galangan pintu satu, galangan pintu dua, apa namanya ini? Tiang pintu, ya. Jarak antara dua tiang pintu ini seperti Mekah dan kota Himyar. Dalam ayat yang lain seperti Mekah dan Busra. Sekarang coba kita lihat. Himyar itu ada di mana sih Pak? Himyar ada di Yaman ya. Himyar kita cari. Nah, ketemu gak ini? Himyar. Di sini. Ini Himyar ya. Ini mana tadi? Mekahnya di mana? Oh, Himyar Abu Dhabi. Himyar Yaman. Jaraknya antara Yaman sampai Mekah. Mekahnya di sini. Jauh sekali. Intinya Rasulullah SAW mau menggambarkan. Dari titik ini, Mekahnya ada di titik ini. Ini Mekah.
Galangan pintu surga demikian luas. Luasnya surga seberapa? Berapa luasnya surga? Arduha ka'ardis samai wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Jika Bapak Ibu dibandingkan dengan Gunung Merapi, ukuran Anda dengan Gunung Merapi seperti apa, Pak? Seperti debu, gitu ya. Bapak ada di gunung ini. Si A itu ada di Gunung Merapi, nggak kelihatan. Di zoom, yuk zoom. Di zoom Merapinya di zoom untuk mencari si A yang sedang berada di Gunung Merapi. Kelihatan nggak? Kelihatan? Enggak. Kenapa nggak kelihatan? Terlalu kecil. Itu baru satu Gunung Merapi. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda dibandingkan dengan bumi? Dilihat dari satelit. Cari si A di bumi. Gak ketemu. Kalau surga seluas langit dan bumi, masa kita yang kecilnya seperti setitik debu gak dapat tempat di sana? Surga itu seluas langit dan lebih luas daripada langit dan bumi. Masa kita yang kecil kayak gini, Pak, gak dapat tempat di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau bukan orang yang kebangetan. Padahal luas, surga demikian luas. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira lana wa tudkhilnal jannah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya untuk sesi kedua ini. Apabila tidak ada, saya bacakan yang sudah masuk ya. Ya, yang sudah masuk dulu. Baiklah. Pertama Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, jemaah di majelis ilmu ini dan seluruh kaum muslimin. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah orang yang sudah bertaubat dari dosanya tetap mendapatkan azan kubur? Yang kedua, apakah ada nikmat kubur? Kalau ada, seperti apa bentuknya? Apakah orang yang dapat adab kubur jika tobatnya diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah, maka dosanya hilang. Dan kalau dosanya hilang, maka tidak ada hukuman. Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak punya dosa jika dia bertobat dari dosa. Kalau serius ya. Tapi kalau tobatnya tidak diterima, ya berarti dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian adakah nikmat kubur? Sebagaimana ada azab kubur, juga ada nikmat kubur. Apa bentuk nikmat kubur? Tadi Pak, orang menuju surga, terus dibukakan pintu surga. Dia dapat apa? Angin surga. Masya Allah. Ketika dia dapat angin surga, gak kebayang. Kayak gimana sih Pak? Wallahu alam, saya gak tahu. Tidak ada yang bisa membayangkan gimana nikmatnya angin surga. Bapak merasakan angin apa yang paling nikmat? AC. Angin cendelo. Anda ketika pergi ke tempat wisata, kemudian sampai villa di puncak gunung, udah buka jendela, seger, tarik nafas, gitu ya. Kenapa? Merasakan sejuknya angin gunung. Seneng gak kayak gitu? Orang merasa seneng. Itu baru angin gunung Merapi. Belum yang merbabu. Masya Allah. Baik. Maka angin surga tidak ada yang bisa menggambarkan betapa indahnya. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan pemuda Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi? Apakah cukup hanya dengan membentengi diri dan mempertebal keimanan? Melihat dunia, sekiranya kita berusaha untuk dakwah melalui
media sosial dan menebar kebaikan, apakah kita akan dicap ria Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat pemuda Islam di era globalisasi dan modernisasi informasi, terus apa lagi? Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika menjalani hidup? Kita semuanya sedang berjuang. Anda sedang melakukan sebuah perjalanan jauh untuk pulang selamanya menghadap Allah. Dan Allah berikan kita modal berupa apa? Apa modal hidup kita, Pak? Umur, waktu. Dan Allah menyatakan bahwa banyak orang yang rugi gara-gara waktu. Maka sumpah Allah sebelum menyatakan manusia itu rugi, Allah bersumpah menyebut apa? Wal asr, demi waktu. Karena manusia yang diberi modal oleh Allah ada 3 kemungkinan. Dia diberi modal dan pulang bawa untung. Ada yang diberi modal, pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. Dan ada yang diberi modal, pulang bawa utang. Anda yang mana? Semoga tidak yang ketiga ya. Sudah diberi modal, pulang bawa utang. Modal itu apa? Umur, waktu. Pulang, kita akan pulang kepada Allah untuk selamanya, mati. Bawa utang gimana, Pak? Menghadap Allah bawa dosa. Amal yang dia miliki tidak bisa membuat dia jadi naik derajatnya, tapi justru dia semakin berdosa. Terus kita yang harus kita lakukan gimana? Perjuangkan bagaimana caranya agar Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa untung. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau Anda bertanya tentang tipsnya, selalu nempel dengan majelis ilmu. Di majelis ilmu kita nambah iman. Sehingga dengan mendengarkan Al-Quran dan hadis, iman naik. Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal kalau ngajak orang untuk pengajian, beliau mengatakan gimana? Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman. Karena datang di majelis ilmu itu ngecas iman. Yang kedua, selalu tempel teman yang baik. Orang bisa jadi jahat karena komunitas. Sebab yang namanya teman itu bisa nyeret. Ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa nyeret. Ya, ada sebagian orang yang gara-gara komunitasnya nggak baik, berubah dia, oleng. Oleng, kenapa? Karena pengaruh komunitasnya. Sebaliknya ada yang karena komunitas baik dia berubah jadi baik. Maka jangan sampai Anda punya teman yang merugikan diri Anda. Ngundang teman yang jahat sama dengan ngundang setan. Buat apa dirawati? Tinggalkan. Dan terutama, mohon maaf ya, agama itu utama. Jangan sampai, bolehlah bertetangga dengan beda agama. Tapi membangun kedekatan dengan beda agama, bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kedekatan itu terjadi ketika kapan? Teman curhat, menceritakan masalahnya, tempat bertanya, berbagi, itu kedekatan. Karena itu, kalaupun Anda butuh untuk curhat, teman berbagi masalah dan seterusnya, jangan salah pilih orang. Terkadang ketika dia salah pilih orang, saran yang diberikan bukan solusi, tapi polusi bagi hidupnya. Ada orang yang, ini saya dapat cerita ya dari salah satu jamaah, Pak. Ada orang dia bermimpi, Pak. Dia Muslim, bermimpi, dalam mimpinya ketemu Yesus. Ketemu wajah, ya seperti yang digambarkan seperti Yesus. Terus dia bingung, saya harus tanya kepada siapa takwil mimpi ini. Ciloko nih,
tanya ke pastor. Ya sudah, wassalam. Berubah agama dia. Dah. Maka dia disesatkan oleh setan melalui mimpi. Kemudian disesatkan yang kedua oleh temannya setan. Akhirnya dia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain. Subhanallah. Itulah pengaruh buruk dari teman. Walaupun cuma sesaat, pertemuannya nggak lama. Tapi dia jadikan si tokoh ini teman untuk curhat. Minta saran. Bahaya. Makanya kalau Anda punya seperti ini, cari teman yang baik ketika minta saran. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz terkait berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara seorang anak harus menjaga bakti kepada orang tua jika dekat dan komunikasi dengan orang tua sering tersakiti dengan ucapan orang tua? Ingin menjauh agar tidak menyakiti tapi rindu dan khawatir, menyesal. Tapi kalau dekat sakit hati dan takut melukai orang tua karena tidak bisa menahan sakit hati. Masya Allah. Baik, berinteraksi dengan orang lain itu tarik ulur ya. Kadang ditarik, kadang diulur. Jangan narik terlalu kenceng nanti pedot. Jangan ngulur terlalu lepas nanti hilang. Kurang lebih seperti itu teorinya. Dan itu berlaku bagi siapapun. Baik bagi orang baik maupun bagi orang yang menurut Anda kurang baik. Sampai pun lingkungan Anda sendiri. Oleh karena dengan orang tua. Kewajiban kita kepada orang tua, Bapak. Coba Anda lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman. Allah mengatakan gimana? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya hamil dia dalam keadaan lemah ditambah dengan kelemahan. Makin lama kan makin lemah. Wanita hamil tuh makin besar hamilnya makin kuat atau makin gagah perkasa? Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia menyapih anaknya dalam waktu 2 tahun. Maka kita diingatkan oleh Allah. Sehebat apapun kamu, kau tidak akan pernah bisa membayar jasa ibumu. Ada seorang lelaki yang gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, terus tawaf sambil gendong ibunya. Selesai dia tawaf gendong ibunya, dia datang kepada Ibnu Umar. Dia sampaikan, apakah aku sudah bisa menggantikan jasa ibuku? Karena ibuku tak gendong. Dari mulai Yaman datang ke Mekah, tawaf sambil tak gendong. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Ibnu Umar? Apa yang sudah kau lakukan tidak bisa menggantikan satu suasana ngeden ketika melahirkan kamu. Satu erangan. Wanita ketika melahirkan seseorang, dia ngeden berapa kali? Hah? Ya tergantung ya. Tergantung anak nakal atau tidak. Nek bayi ini nurut ya cepat metu nih. Apa yang kau lakukan tidak bisa menggantikan jasa ibumu walaupun satu kali dia mengerang ketika melahirkan kamu. Masya Allah. Maka tidak ada yang bisa menggantikan kebaikan orang tua bagi anaknya. Oleh karena itu, kalaupun orang tua kadang ketika ketemu dengan Anda ngomongnya nyelkit dan ya sudahlah, ini orang tua. Dan Anda perlu pahami beliau adalah orang tua. Sebagaimana ketika Anda berinteraksi dengan anak kecil, Anda punya anak umur 2 tahun, 3 tahun. Sama ibunya berani nyelkit, tak pukul loh ibu. Ya. Ibu mendengar anaknya yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mau mukul, bantah, ibunya gimana? Hah? Lucu. Anak ini apa? Lucu.
Sehingga walaupun anak ini ngeyel sama ibunya, berani sama ibunya, marah nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia masih kecil. Sikap yang sama untuk orang tua Anda. Karena manusia itu dari lucu, serius, lucu lagi. Sehingga makin sepuh makin laras betul. Iya, Mas. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara berbakti kepada suami yang telah meninggal dunia? Bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal dunia? Sudah berakhir ya. Dulu waktu masih hidup diseneni. Bar mati kehilangan. Masya Allah. Betul kayak gitu Pak? Jenengan ingatan nih Pak? Masih buatan nggih? Buatan keliru. Baik. Ada ibu-ibu yang pernah tanya ke saya, Pak, boleh nggak saya berdoa kepada Allah setelah suaminya mati ya? Doa apa? Saya ingin minta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali suami saya. Ya nggak boleh, mustahil. Dan berdoa minta kepada Allah sesuatu yang mustahil itu hukumnya dilarang. Karena termasuk melampaui berdoa. Lah terus gimana? Berdoa seperti itu nggak boleh. Ibu bukan Nabi Isa yang punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Anda berdoa minta seperti itu dilarang. Tapi saya rindu sama suami. Andi saya urip diseneni. Sekarang begitu hilang digoleki, digetuni. Nah makanya bagi ibu-ibu yang masih punya suami, Anda punya kesempatan untuk dapat surga melalui bakti kepada suami. Bagaimana sabda Nabi SAW tentang suami? Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya. Suami saya begini. Lalu Nabi SAW tanya sama wanita ini, unduri aina anti minhu. Terus pandangan suami kamu terhadap kamu gimana? Apakah suami kamu senang sama kamu, bahagia dengan kamu atau bagaimana? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu pintu surga dan nerakamu. Maka ketika seorang wanita itu sudah menikah, beralihlah tugas dia dari yang dulunya sebagai anak seorang lelaki, sekarang berpindah sebagai istri seorang lelaki. Suaminya lebih berat daripada bapaknya. Suaminya lebih berat daripada bapaknya. Sehingga kalau ada dua panggilan, dipanggil bapak sama dipanggil suami di waktu yang sama, harus menghadap ke siapa? Kenapa? Sudah nikah. Kok enak jadi suami Mbak ya? Bukan enak jadi suami, tanggung jawabnya besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu beragam. Ketika seorang wanita menjadi anak, surganya adalah orang tuanya. Ketika dia jadi istri, surganya adalah suaminya. Begitu dia jadi ibu, dia jadi surga bagi anaknya. Berubah kondisinya. Dan Allah Maha Adil dengan keputusan ini. Seorang wanita tanya ketika dia dipaksa sama bapaknya, putri saya nggak mau nikah. Nabi SAW tanya sama wanita ini. Jadi ada seorang bapak mau menikahkan putrinya. Ya Rasulullah, putri saya ini nggak mau nikah. Sudah saya carikan jodoh, tetap dia nggak mau nikah. Lalu Nabi SAW tanya sama putrinya, kamu kenapa nggak mau nikah? Ya Rasulullah, saya tidak mau menikah sampai Anda ceritakan kepada saya apa kewajiban suaminya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, andaikan keluar nanah dari pipi seorang lelaki, lalu dijilati oleh istrinya, hakkahu, itu belum menunaikan hak istri kepada yang harus ditunaikan kepada suaminya.
itu belum menunaikan hak suaminya. Maka karena si wanita ini takut tidak bisa memenuhi hak itu, kemudian si wanita ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uzawwiju abada." Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan nikah selamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada si bapak, jangan kau nikahkan dia sampai dia mengizinkannya. Jadi kebaktian itu saat suami masih hidup. Begitu suami sudah mati, ya sudah, Anda cari suami yang lain. Betul nggak Pak? Hah? Karena nggak ada istilah mantan orang tua. Kalau mantan orang tua nggak ada. Walaupun orang tua sudah mati kan Anda tetap anak. Ketika suami sudah mati, Anda bukan lagi istrinya. Makanya boleh nikah dengan yang lain. Kecuali kalau Anda bertahan sampai mati tanpa nikah lagi, maka nanti akan ketemu kembali di akhirat. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika ada yang punya hutang tapi yang sudah dihutangi sudah meninggal dan tidak tahu ahli warisnya atau tidak tahu posisi orang yang dihutangi? Bisakah kita menyumbangkan ke masjid atau tempat lain atas nama yang dihutangi agar kita tidak mendapat dosa tersebut serta tidak disiksa di akhirat? Nah, kalau seperti itu kondisinya, utang tidak selesai dengan kematian yang bersangkutan. Maka nanti orang yang mati ini punya hak untuk nuntut di akhirat. Dia akan cari Anda dan akan nagih. Dibayar pakai apa di akhirat? Pakai amal. Dibayar pakai amal. Terus perjuangannya gimana Pak? Berarti Anda harus nyari ahli waris. Kalau nggak ketemu, Anda komitmen. Jika nanti ketemu ahli waris akan saya serahkan. Jadi beban, iya itu akan jadi beban selama Anda belum bayar. Sampai Anda ketemu ahli waris untuk serahkan ke ahli waris. Bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah putus asa? Baik, ini ada satu riwayat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah transaksi budak, membeli budak. Beliau membeli budak dari si A. Sudah? Selesai transaksi, budak ini dibawa pulang oleh Ibnu Mas'ud. Nah, sampai di rumah, ternyata di kantongnya budak ini ada. Budak ini membawa emas. Loh, kok kamu bawa emas? Oh, ini kan berarti emas punyanya si A ini. Akhirnya Ibnu Mas'ud langsung mengambil emas tadi dan beliau berangkat ke tempat transaksi. Ternyata si A sudah nggak ada. Dicari di sekitar situ, nggak ketemu. Si A udah pergi. Akhirnya ditungguin, Ibnu Mas'ud sering nyari si A, barangkali ketemu si A karena mau mengembalikan emas tadi. Ternyata nggak ketemu-ketemu. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian mensedekahkan emas tadi atas nama si A dengan ikrar, jika nanti saya ketemu si A di dunia, maka saya akan sampaikan kalau emasnya si A sudah saya sedekahkan atas nama si A. Kalau si A ridho, jadi pahala si A. Tapi kalau si A tidak ridho, akan saya gantikan dengan emas yang sama dan sedekah ini jadi pahala aku. Kurang lebih seperti itu. Maka Anda bisa sedekahkan senilai utang tadi atas nama siapa? Orang yang punya piutang tadi yang sudah meninggal. Dan jika Anda ketemu anggota keluarganya, Anda sampaikan terus terang. Jika mereka tidak ridho, Anda gantikan. Sedekah kemarin jadi milik Anda pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Bertanya tentang hal apapun. Kan sekarang itu di teknologi ada WhatsApp yang kita bisa tanya melalui teknologi AI. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Bertanya di teknologi seperti itu. Masya Allah. Ustadz AI. AI itu kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Bukan. Abdul Ilah. AI. Masya Allah. Sejak kapan ya komputer bisa jadi sumber ilmu? Kalau sebatas hanya
untuk pertimbangan sementara. Kemudian nanti dikonfirmasi ke yang berilmu, insya Allah tidak masalah. Misalnya tanya ya lewat AI, apa hukum wanita haid baca Quran? Wah, dijawab sama AI. Sudah? Boleh langsung percaya? Jangan ya. Anda konfirmasi ke Ustadz. Ustadz, kalau tulisan kayak gini benar nggak? Loh, Bapak dapat dari mana? Dari Syekh Google. Ya konfirmasi dulu. Nah jika orang yang berilmu tadi memberikan nilai, oh enggak apa-apa, ini kayaknya sudah benar ini. Ini benar, silahkan. Baik, boleh Anda pakai. Begitu. Sehingga jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena tidak semuanya benar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya lagi Ustadz. Ustadz boleh izin bagi tipsnya menjaga ibadah dan amal baik saat kondisi kita sedang turun iman. Ustadz. Masya Allah, ini leren jam berapa itu? Mereka udah ngantuk-ngantuk ini. Saya mau ngantuk di sini nggak bisa. Ini masalahnya nambah terus Ustadz, satu persatu pertanyaannya. Masya Allah. Baik, coba kita lihat hadis berikut ini ya. Nah, saya bukakan hadis berikut ini. Coba share screen. Ya. Tolong barangkali kalau ada temunya yang ngantuk dijawil ya. Buka. Sebentar lagi maksudnya ya. Masih 1 jam lagi. 50 menit lagi. Tolong yang ngantuk dijawil nanti. Buka puasa 50 menit lagi. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Nah, ini teori dalam beramal. Kata beliau, setiap amal itu ada sesi syirrah. Syirrah itu artinya rajin. Setiap amal itu grafiknya kadang naik. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap grafik yang naik ada turun. Nggak mungkin naik terus. Pasti ada sesi turun. Faman kana fatratuhu ila sunnati. Siapa yang saat sesi turunnya itu ke sunnahku. Sesi turun gak suka sunnah gimana Pak? Kita baca dulu. Faqad ihtada, berarti dia dapat petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalika, tapi siapa yang sesi turunnya ke selain itu, faqad halaka, maka dia menyimpang. Apa sih yang dimaksud dengan sesi naik dan sesi turun? Coba kita lihat syarah hadis ini. Dalam hadis ini dinyatakan, ya, syirrah maknanya adalah nasyatan, syiddatan wa hirsan, semangat, lagi rajin. Wa raghbatan fi awwalihi, dan punya ketertarikan besar, dan itu biasanya di sesi awal. Dan yang namanya syirrah ketika grafik sedang naik ada fatrah, dha'fun, wa khumul, malas, wa sukun, sudah mulai melemah. Fal abid yubalighu fil ibadah awalan. Manusia itu ketika ibadah kadang ngegas di awal. Tsumma taskunu syirratuhu wa tafturu azimatahu. Kemudian ngegasnya mulai turun. Akhirnya grafiknya mulai turun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang ketika dia sedang malas, ketika sedang lemes, malas ibadah, ke sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud sunnah Nabi SAW adalah tidak sampai kebablasan. Jadi walaupun sedang futur, tapi futurnya tidak kebablasan.
Wahia al-iqtisad wat tawassut. Dia masih dalam posisi pertengahan, tidak kebablasan. Ma'al mudawamati wal ikhlasi lillah. Dengan tetap menjaga al-mudawamah, keberlangsungan amal. Tadi Pak, ketahanan. Kata kuncinya apa? Ketahanan. Maka dia selamat. Dia nanti akan tetap istiqomah. Karena dalam beramal itu yang lebih penting adalah ketahanan beramal. Gimana Pak bentuk ketahanan beramal? Sedikit tapi rutin lebih baik dari sekali. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahabbal a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin walaupun sedikit. Nah, caranya seperti itu. Agar kita punya ketahanan amal, pilih amal ringan yang bisa rutin. Jadi jangan terlalu ngoyo. Ini tips yang diberikan Nabi SAW. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan dalam beramal. Allah enggak pernah bosan ngasih pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Baik. Sebentar dulu. Mereka sudah bosan. Maka kayaknya perlu break sebentar ya. Kita break dulu. Sekarang jam 5:04. Selesai jam berapa Pak? Setengah 6? Setengah 6 Pak. Setengah 6. Baik. Anda berdiri dulu. Sudah. Terus diapain ini? Sudah ya, hadap kanan, gerak. Nah, hadap kanan. Pegang pundak temannya. Dipegang saja Pak, jangan dipejeti. Enggak ada perintah menjeti ya. Dah, selanjutnya dipijiti Pak. Lanjutkan sampai maghrib. Baik, cukup ya. Ditepuk-tepuk Pak. Nih, dah. Dah, cukup? Duduk, dah? Hah? Gantian? Gantian Pak. Dan nanti dihisap di hari kiamat. Gantian. Nah. Baik. Dah, sekarang ditepuk-tepuk. Baik, tepuk dengan satu tangan kanan. Ucapkan, saudaraku. Saudaraku. Aku padamu. Dah, silakan duduk. Masih ngantuk? Sudah, enggak. Nah. Lanjut Mas. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tolong kami diberi contoh macam-macam bacaan sholawat yang sederhana. Macam-macam bacaan sholawat yang sederhana. Yang sederhana. Saya bukakan buku, ini enggak apa-apa ya. Buku namanya Tafsir Sholat. Mana buku Tafsir Sholat? Ini. Ada yang punya buku Tafsir Sholat? Belum? Belum ya? Ya, silakan dicari. Sekarang kita menuju tentang macam-macam bacaan sholawat. Di sini ada 5 versi sholawat. Sholawat versi Ka'ab bin Ujrah, versi Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada juga sholat keempat versi Abu Mas'ud Al-Ansari dan versi Abu Hurairah. Baik, sekarang kita menuju halaman 301. Nah, di sini.
Ada banyak sekali redaksi sholawat yang diajarkan Nabi SAW dan insya Allah sebagiannya Bapak Ibu sudah hafal. Maka di sini saya hanya sebutkan sekilas saja. Yang pertama, sholawat versi Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hafal ya? Hafal, alhamdulillah. Versi Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Innaka hamidum majidnya sekali di akhir. Versi Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini mirip seperti yang pertama tadi. Cuman di sini ada tambahan fil alamina innaka hamidum majid. Versi Abu Mas'ud yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi. Versi keempat. Versi kelima dari Abu Hurairah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang paling pendek dan ini yang paling sering saya pakai. Sehingga untuk ngejar imam, kalau versi Ka'ab bin Ujrah kedisian salam, tapi kalau ini insya Allah masih bisa selesai. Wallahu alam. Anda mau versi yang mana silakan, semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sholawat yang paling pendek itu apa? Sholawat paling pendek. Sholawat paling pendek itu hanya terdiri dari dua bacaan, sholawat dan salam. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka redaksi sholawat yang paling pendek adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau Anda tambahkan ala nabiyina, boleh, ala habibina, boleh, ala sayyidina, boleh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Nah, ini redaksi salawat yang paling pendek. Perintahnya disuruh memberi salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. Nah. Yang kedua, ada 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Bolehkah kita berdoa agar mendapat naungan itu dan berusaha beramal agar menjadi salah satu golongan dari yang mendapat naungan itu? Matur nuwun. Baik. Berkaitan dengan 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita lihat di sini. Nah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku seluruh umat.
Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyani yamurruna ma'ahumur rahat. Ada nabi yang cuma membawa pengikut beberapa orang saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak membawa seorang pun pengikut. Hatta rufi ali sawadun adzim, lalu ditampakkan kepadaku ada gerombolan hitam, ada sosok hitam banyak sekali. Faqultu ma hadza, lalu aku tanya, apa itu? Apakah itu umatku? Dijawab, itu Musa dan kaumnya. Namun lihatlah ke arah sisi ufuk di sana. Ternyata di sana ada gerombolan hitam. Yamla'ul ufuqa, yang memenuhi ufuk. Kemudian disampaikan kepadaku, undur di sana, di sisi-sisi langit yang lain. Lalu dikatakan, hadhihi ummatuk, itu adalah umatku. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Dari mereka itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. 70.000. Dari berapa? Miliaran. Berapa persennya, Pak? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu berapa jumlah umat Muhammad SAW kecuali Allah. Ada 70.000, hanya 70.000. Kelihatannya angkanya banyak. Tapi perbandingannya dengan perbandingan yang besar. Tsumma dakhala wa lam yubayyin. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau setelah menyampaikan itu. Dan beliau tidak menjelaskan kepada mereka. Fa'afadhal qaum, akhirnya mereka pun berdialog. Siapakah yang dimaksud 70.000 itu? Kemudian Nabi SAW keluar. Fakharaja faqal, Nabi SAW mengatakan, 70.000 itu adalah orang yang memenuhi 4 kriteria. 1. Humul ladina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Yang tolong dong ruqyah saya, Pak Ustadz, tolong ruqyah saya. Kamu ngapain? Saya pusing karena utang, Pak Ustadz. Itu bukan ruqyah obatnya. Pusing utang golek napa? Ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah, berkeyakinan sial karena sesuatu tertentu. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai, pengobatan pakai besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Hadis riwayat Bukhari. 4 ini adalah manusia yang punya karakter tauhid yang tinggi. Dia tidak pernah meminta-minta, sampai pun minta diruqyah. Dia tidak pernah tiarah, tidak pernah berkeyakinan sial karena sesuatu apapun. Dia tidak pernah menggunakan metode kai dalam pengobatan, dan orangnya rajin bertawakal. Siapa yang memenuhi 4 kriteria ini punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa adab. Walhamdulillah. Begitu. Yang kedua tadi apa? Golongan yang mendapatkan naungan besok di padang mahsyar, boleh nggak kita berdoa minta kepada Allah seperti itu? Boleh. Semua hal yang baik di akhirat kita boleh minta kepada Allah. Nah, baik. Cukup insya Allah. Jam 5.15. Baiklah Bapak Ibu. Ada 15 menit lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kita ini kan kaum ibu, termasuk termasuk bagian yang ibu-ibu pencari kajian. Pencari? Kajian di mana-mana. Nah, Masya itu Allah. Insya Allah hampir setiap hari ibu-ibu di sini juga mengikuti kajian yang ada di Jogja. Pertanyaannya Ustadz, selain kajian itu yang kita dapatkan di luar rumah, misalnya di dalam rumah sambil beraktivitas, misalnya masak nyetrika gitu, bersih-bersih rumah, kita berselawat tapi dengan bersenandung, itu dibolehkan nggak sih Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik, para hunter kajian ya. Ada yang gini Pak, ya. Pak katanya di neraka itu kebanyakan perempuan, padahal ibu-ibu lebih rajin kajian daripada bapak-bapak. Masalahnya habis kajian makan-makan. Ya. Kalau sudah makan-makan, ngumpulin lemak dan ngumpulin dosa. Sehingga ilmunya hilang, dosanya tambah. Pulang berat badannya tambah. Betul kayak gitu? Hah? Salah? Salah satu. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, boleh nggak kita bersolawat sambil bersenandung? Senandung itu kan melantunkan syair ya, dengan irama tertentu. Nah, ada bagian yang itu tidak boleh dilakukan. Bersyair dengan irama tertentu, ada bagian yang tidak boleh dilakukan. Pertama, Quran nggak boleh. Sehingga Quran pakai lagu K-pop gitu boleh nggak? Mau coba Fatihah tapi pakai lagu K-pop, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ini mempermainkan Quran, bahaya. Sudah? Maka kita tidak boleh menggunakan ritme lagu tertentu untuk baca Quran, karena itu mempermainkan Al-Quran. Yang kedua, doa nggak boleh juga pakai ritme. Misalnya lagu misalnya Roma Irama, tapi dipakai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah dilakukan pakai lagu dangdut. Boleh? Nggak boleh. Ini mempermainkan doa. Sudah. Tapi kalau kalimat syair, baik syair Arab atau syair bahasa Indonesia, sah-sah saja asal isinya tidak ada yang menyimpang dan tidak diiringi dengan musik. Misalnya matan-matan tertentu. Kadang para ulama membaca matan pakai nada tertentu. Tuhfatul Atfal itu kan banyak ya. Pembacaan matan Tuhfatul Atfal tapi pakai nada tertentu. Nah, sholawat itu apa? Doa. Sholawat itu doa. Oleh karena itu kami sarankan, karena sholawat itu doa, maka ucapkan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara bernada. Misalnya ya, ini contoh nada. Ada orang membaca Tuhfatul Atfal pakai nada. Mana sih? Ini ada suaranya nggak sih? Jadi dia membaca nadham tapi sambil bernyanyi. Itu contoh ya. Dah. Terdengar gak? Terdengar. Nah. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau kayak gini boleh nggak Pak? Boleh, karena ini bukan doa, dia bukan Al-Quran, cuman kalimat-kalimat yang isinya adalah kesimpulan tentang belajar tajwid, tapi dibaca oleh anak-anak sambil bernyanyi. Boleh. Nah, udah selesai. Sharing audio. Nah, matan kayak gini yang dibaca. Mana, Mak? Masuk, Mas. Dia sedang membaca matan Tuhfatul Atfal tapi sambil bernyanyi. Nah, kalau kayak gini enggak masalah, tapi kalau doa kami sarankan jangan bernyanyi ketika
berdoa. Berdoalah dengan sopan. Allah perintahkan darru'an wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan diiringi penuh ketundukan dan rasa takut. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan nggih Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ustadz, sebelum kita menutup mungkin boleh kita dibantu untuk dipimpin oleh doa bersama Ustadz. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kegiatan kita perbanyak berdoa kepada Allah, terlebih lagi di penghujung puasa, dan doanya orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, terutama doa ketika mendekati berbuka. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.